Episode 20. Simpanan CEO dingin. Selamat tinggal cinta. Jangan lupa subscribe channel ini ya, selamat menonton. Kamu hamil? Ujar Araf yang terdengar dingin dan kaku di telinga Aeri, membuatnya membuka mata dan menatap Araf dengan tatapan yang tak dapat diartikan. Araf menatap Aeri yang tak berkomentar apapun mendengar berita itu. Ia sama sekali tak bisa membaca pikiran wanitanya itu yang hanya menatap kosong. Apa kamu sudah mengetahui kabar ini sebelumnya? Apa kamu tahu tentang kehamilan ini dan tak memberitahuku? Malah memberitahu John tentang ini. Apa ini anak Jonathan? Tanya Araf panjang lebar, bahkan tak memberi Aeri waktu bernapas untuk mendengarkan pertanyaannya. Kenapa tidak menjawab? Apa kamu takut kepadaku, hingga harus sembunyi bertemu dengannya di belakangku? Sambung Araf sinis membuat Aeri merasakan sesak. Bahkan, ia kesulitan bernapas saat ini. Jawab Aeri, anak yang kamu kandung ini anak siapa? Aku atau John? Teriak Araf emosi saat Aeri memilih diam dan memejamkan matanya. Aeri menatap Araf seraya menarik napasnya panjang dan mengembuskannya kasar. Ini anak John, jawab Aeri setengah berteriak, frustasi, tanpa menatap Araf yang sudah menatapnya tajam, penuh emosi. Haha, aku sudah menyangka sebelumnya. Ternyata kamu tak sesuci yang kukira, Aeri. Kamu menerimaku tapi masih berhubungan dengan lelaki lain. Bahkan, kamu sampai hamil anaknya. Dasar, wanita mur asterisk H asterisk N, seru Araf tajam dan sinis. Bukannya kamu yang memaksaku menerimamu. Aku tak pernah mencintaimu Araf. Kamu yang selalu memaksaku melakukan apa maumu. Lantas, sekarang kamu menyalahkanku. Jawab Aeri tak kalah tajam, membuat luka di hati Araf semakin mendalam. Bahkan, ada air mata di sudut matanya, namun, lekas dihapusnya dengan kasar. Oke, fine. Setelah kamu keluar dari sini, aku melepasmu Aeri. Aku tak akan memaksamu lagi dan kamu bebas bersama siapapun, ujar Araf tajam dengan serak. Ia sangat kecewa kepada Aeri yang sudah diperjuangkannya mati-matian di depan keluarga. Namun, malah mengkhianatinya. Araf pergi dari kamar Aeri dengan membanting pintu, ia tak tahu hendak kemana untuk melampiaskan segala kesedihannya itu. Tak pernah ia sesakit dan seterluka ini sebelumnya. Bahkan, saat dulu ditinggalkan oleh Bella sekalipun. Aeri menangis sendirian di kamar itu. Melihat punggung Araf yang menjauh membuatnya semakin bersalah. Namun, bukankah itu akan memudahkannya pergi dari Araf? Bukankah itu yang diinginkannya selama ini? Aeri mengusap wajahnya yang basah oleh air mata, perasaannya semakin sesak. Ia tak menyangka Araf akan berpikir sejauh ini tentangnya dan John, membuatnya semakin terluka karena merasa tak dipercaya. Ia melihat perutnya yang masih rata. Kenapa kamu harus hadir, saat aku dan Araf tak mungkin bersama? Kamu akan lahir tanpa seorang ayah. Kenapa? Seru Aeri mengelus perutnya dengan air mata yang semakin deras. Satu sisi, ia bahagia dengan kabar ini, karena meski ia tak bisa bersama orang yang dicintainya, namun, ada Araf Junior yang akan menemaninya nanti. Setidaknya, ia memiliki tempat untuk melabuhkan rindu kepada Araf yang sangat jauh untuk dijangkau. Di sisi lain, ia menorehkan luka dalam di hati Araf. Terbukti dari air mata di sudut matanya yang dilihat oleh Aeri. Aeri tak dapat menahan sesak di dadanya, ia memilih menggigit lengannya, hingga membiru untuk mengurangi rasa sakit. Tuduhan Araf membuatnya semakin terpuruk saat ini. Ia mengingat pertemuannya dengan Pak William, yang membuatnya batal pulang ke apartemen Araf, dan memilih di taman. Aeri bangkit dari duduknya dan berjalan menuju lorong untuk mencari tumpangan. Namun, mobil yang sangat familiar berhenti di hadapannya. Ternyata itu Pak William, ayah Araf. Bisa bicara sebentar, ujar William kepada Aeri yang tertunduk, sebagai rasa hormat juga untuk menyembunyikan wajahnya yang sembab. William berjalan ke bangku panjang tempat Aeri berdiam diri sejak tadi. Aeri mengekor di belakang lelaki setengah abad itu. Ia tahu maksud William berbicara dengannya. Apalagi kalau bukan tentang hubungannya dengan Araf.
Aerie, saya tahu kamu pasti sudah mendengar pernikahan Araf yang sebentar lagi akan digelar. Apa kamu masih berharap Araf akan terus bersamamu? Dia hanya menjadikanmu pelampiasan dan rumahnya tetap adalah Clarissa. Kamu tak ingin menjadi perusak rumah tangga orang kan? Saya tahu kamu wanita baik, dan akan mengerti maksud saya. Kalian itu berbeda dan tak akan pernah bisa bersama. Apa kamu tak menyadari itu? Kalau kamu butuh sesuatu, bilang kepada saya. Saya akan memberikan kamu finansial yang cukup, uang dan fasilitas yang mewah. Bahkan, saya bisa memberikan yang lebih dari yang Araf pernah berikan, sama kamu. Asalkan, kamu meninggalkan Araf dan pergi selamanya dari hidupnya. Saya hanya gak mau anak saya bersama dengan orang yang salah. Kamu paham kan Aerie? Tanya William dengan senyum di bibirnya. Entah itu senyum mengejek atau kasihan. Tanpa Bapak suruh, saya akan pergi dari hidup Araf. Saya tahu diri kalau kami memang berbeda, tapi saya bukan wanita yang gila harta. Saya bisa pergi meski tanpa bantuan Bapak sepeser pun, ujar Aerie serius. William menganggukkan kepalanya, saya senang kamu mengerti ucapan saya. Sadar diri itu memang sangat penting, terima kasih atas kerjasamanya Aerie, ujar William seraya pergi dari samping Aerie dan berlalu bersama mobil mewahnya. Aerie, panggil seseorang seraya memegang tangan Aerie lembut, menyadarkannya dari lamunan. John, ujar Aerie seraya memeluk lelaki itu erat. Ia menumpahkan segala kesedihannya kepada sahabatnya. Apa Araf yang buat kamu hancur seperti ini? Tanya John dengan mata yang menatap Aerie lekat. Aerie bergeming, ia tak tahu harus menjawab apa kepada John. Semuanya menjadi serba salah saat ini. Araf yang membawamu ke rumah sakit ini, aku tahu kalian ada hubungan kan? Ujar John membuat Aerie tak kuasa mengelak. Ia tahu John pasti sangat kecewa padanya, tapi mau bagaimana lagi, saat takdirnya menyeretnya masuk ke dalam perangkap Araf seperti ini. Kamu tahu dari mana? Tanya Aerie lirih seraya menatap John nanar. Aku bisa melihatnya dari matamu, saat kamu melihat Araf dan saat kamu melihat aku itu berbeda. Kamu menatapnya penuh cinta, jelas John membuat Aerie tertunduk. Apa memang secinta itu dia pada Araf, sehingga orang pun bisa merasakannya? Kenapa kamu memilih mencintai lelaki yang sudah dimiliki orang lain Aerie? Tanya John seraya menggenggam tangan Aerie erat. Aku tak tahu, tapi aku bersyukur karena dia sudah melepaskanku sekarang. Aku sudah bebas darinya, ujar Aerie dengan tawa sumbang. John tahu, senyum Aerie sangat terlihat dipaksakan. Aerie menggenggam tangan John erat membuat degup jantung lelaki itu tak beraturan. Tolong bantu aku, sekali ini saja John, pinta Aerie memelas pada John yang masih tak mengerti. Bantu apa? Tanya John dengan mata tak kalah redup. Bawa aku pergi dari kota ini, ke tempat di mana aku tak akan pernah bertemu Araf. Please, aku ingin menjalani hidup baru, ujar Aerie memohon dengan penuh harap. John menganggukkan kepalanya, ia sudah berjanji akan membantu Aerie dalam keadaan apapun itu. Meski bertaruh nyawa sekalipun, dan mungkin, sudah saatnya ia berkorban untuk cintanya. Baik, kita akan pergi. Tapi, maaf aku tak bisa bersamamu karena pasti akan membuat Araf curiga. Setelah kamu pulih, ujar John membuat Aerie senang. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Please, bawa aku pergi malam ini juga, John. Aerie meneteskan air mata memohon kepada sahabatnya, karena hanya dia yang dapat membantunya saat ini. Baiklah, kita akan pergi dari sini, jawab John yang tak tega melihat Aerie memelas seperti ini kepadanya. Aerie tersenyum tipis mendengar jawaban John, ia segera bangkit dan melepas infus yang terpasang di tangannya. Ia tak memikirkan rasa sakit akibat darah yang mengalir, yang segera diikatnya dengan sobekan bajunya untuk menahan darah itu. John membantu Aerie pergi dari sana, karena sudah larut malam, penjagaan tak terlalu ketat ditambah dengan Aerie yang memakai jaket John yang kebesaran, membuat orang lain tak mencurigai mereka. Aerie masuk ke dalam mobil John dengan napas lega,
ia melihat kembali perutnya yang telah hadir kehidupan baru di sana. John tampak sedang menghubungi seseorang, membuat Aerie curiga. "Kamu tidak sedang menelepon Araf kan John?" Tanyanya curiga membuat John terkekeh. "Untuk apa aku menelponnya? Kamu tak harus menatapku awas seperti itu, Ae. Aku sedang menelepon anak buahku untuk menyadap CCTV di rumah sakit ini. Kita harus menghapus semua jejak agar Araf tak menemukan keberadaanmu nantinya," ujar John panjang lebar membuat Aerie tersenyum lega dan mengangguk. Akhirnya, ia bisa bernapas lega juga setelah lama menahan rasa sakit dan gelisah. John tampak berbicara dengan seseorang, membuat Aerie terdiam menatap lelaki di sampingnya itu lekat. "Mungkin, seandainya dulu kamu tidak terlambat datang, hidupku tak akan sehancur ini John. Pasti kita sudah bahagia. Entah kenapa bukan kamu orang yang aku cintai. Aku hanya bisa menganggapmu sebagai sahabat." Tak lebih dari itu, batin Aerie mencerca dirinya sendiri yang salah menambatkan cinta. John tak kalah tampan dan kaya dari Araf. Namun, namanya hati ia tak bisa memilih hati siapa yang harus dicintai. Cinta itu hadir dengan sendirinya. "Kita pergi Ae," tanya John untuk memastikan, barangkali Aerie ingin berubah pikiran. Meski hatinya sakit saat ini, namun, ia tak ingin Aerie salah memilih langkah, yang akan membuatnya semakin patah di masa depan. "Ya, bawa aku pergi jauh John. Araf, selamat tinggal, selamat membangun hidup baru bersama wanita yang lebih pantas untukmu. Aku akan pergi selamanya dari hidupmu. Selamat tinggal kenangan, selamat tinggal cintaku," batin Aerie seraya melihat kota Jakarta dengan nanar. Ia melewati apartemen Araf, membuatnya melihat bangunan yang menjulang itu dengan air mata yang sudah merebak. Hatinya hancur saat ini, namun, biarkan ia menikmatinya sendirian, hingga tiba saatnya, dia akan kembali setelah luka itu sembuh, dan menyaksikan kebahagiaan Araf dan memperkenalkan buah hati mereka.